Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 569 sampai dengan 570 tak terhentikan. Pil yang dikemas dengan energi spiritual dan harta iblis yang mempesona berkilauan di mata orang yang tamak dan iri. Guihu dan Taiying memegang hadiah besar mereka dengan tatapan membosankan. Hal pertama yang mereka terima saat keluar adalah hadiah yang paling menakjubkan. Guihu memegang pedang iblis sedingin es sementara Taiying menerima sarung tangan tenun giok dan emas. Harta karun iblis kelas 7, pedang iblis penghisap jiwa dan harta iblis kelas 6, sarung tangan awan rending surga. Zuo Fan menunjukkan. Oh, lupa menyebutkannya. Selain memasuki kantor perburuan elit dan menikmati banyak sumber daya saya, kamu juga mendapat hadiah. Harta iblis kelas 7 dan 4 pil kelas 7 untuk pintu surga. Harta karun iblis kelas 6 dan 3 pil kelas 6 untuk pintu bumi. Harta karun iblis kelas 5 dan 2 pil kelas 5 untuk pintu dalam. Harta iblis kelas 4 dan 1 pil kelas 4 untuk pintu kuning. Penonton terlalu linglung untuk bereaksi dengan gembira. Dari tadinya dipenuhi rasa takut, kini dipenuhi keinginan. Zuo Fan menyeringai dan menunjuk ke belakangnya. Hanya ada sedikit titik balik dalam hidup seseorang. Apakah kamu menggenggamnya dan terbang, menjadi naga di antara semut, semuanya terserah kamu untuk mengaum. Masa bermata merah itu menyerbu ke pintu seperti sebuah serangan, semuanya bernafsu akan imbalan yang cemerlang yang membahayakan nyawa mereka dan bahaya yang akan mereka hadapi, kehilangan semua alasan. Yang benar-benar gila melompat ke pintu surga, sama sekali ingin bunuh diri. Harapan apa yang mungkin mereka miliki? Namun beberapa lusin orang yang masih memiliki sedikit pemikiran untuk peduli dengan kehidupan mereka, memutuskan untuk pergi dan Zuo Fan tidak menghentikan mereka dengan cara apapun. Keserakahan itu baik, tapi jangan kehilangan akal sehatmu karenanya. Keinginan sembrono seperti itu hanya akan membawa kematian pada mereka, lebih cepat daripada nanti. Dalam sekejap, lolongan dan ratapan menghiasi langit pagi di atas pintu langit dan bumi. Nasib mereka telah ditentukan. Setelah semua orang masuk, Guihu melirik pedangnya dan mengembalikannya. Aku tahu kata-katamu hanya untuk memikat mereka. Sekarang mereka sudah mempercayainya, ini, ambil kembali. Ya, itu memang untuk memikat mereka, tapi itu juga nyata. Ini adalah upahmu karena telah membersihkan pintu surga. Simpanlah jika kamu ingin menjadi buruh elit. Kamu akan membutuhkannya, kata Zuo Fan. Guihu berkata, tapi, itu keterlaluan. Bagaimana? Itu hanya hadiah kecil. Saya bukan orang miskin. Zuo Fan terkekeh. Yuer dan Kui Gang tersenyum, guru kaya. Jika kamu tidak menginginkannya, dia akan memberikannya kepada orang lain. Katakan apa? Guihu mengukur Zuo Fan dengan mata berbinar. Taiying juga berkedip tidak percaya. Di sini mereka mengira Zuo Fan sedang memainkan peran untuk membuat namanya lebih tinggi di kantor tenaga kerja dan membuat para pekerja yang gemetar ketakutan itu menyerang pintu surga dan bumi dengan sedikit insentif. Hanya untuk mengetahui pria itu benar-benar menyerahkan hadiah itu. Aku sudah bilang. Setelah bergabung dengan Elite Labor Office, kamu akan menerima banyak sumber daya, semuanya dari saya. Nah, kalian berdua, khususnya Taiying, kalian tidak perlu khawatir tentang pergulatan politik sekte tersebut selama kalian berada di kantor tenaga kerja. Kami tidak bergantung pada sekte ini, hanya pada saya. Hati Taiying bergetar. Dia mengambil Zuo Fan sebagai pion orang lain dalam rencana besar. Harta dan pil iblis yang hebat ini pasti berasal dari seseorang yang memiliki dukungan sangat tinggi. Tapi itu semua hanya ada di kepalanya. Pria itu adalah kantong uang. Dia ingin membuat faksinya sendiri tersembunyi dari mata sekte tersebut. Bukankah semua murid datang ke sekte untuk mendapatkan sumber daya? Mengapa tetap berpegang pada sekte padahal dialah yang membagikannya? Taiying menjadi sangat senang. Bahkan dikirim ke tempat pembuangan sampah busuk ini, dia masih menemukan jalan keluar. Saudara Zuo, kami memanggilmu apa? Taiying menangkupkan tangannya saat dia memberanikan diri. Zuo Fan merenung. Saya telah menjadi pengurus klan saya sebelum ini dan sekarang saya adalah pengurus elit kantor tenaga kerja. Jadi panggil saja aku Steward Zuo. Ya, Steward Zuo. Guihu dan Taiying mengangguk.
Sekarang mereka menunggu yang selamat. Menit dan jam terus berlalu hingga matahari menggantung tinggi di langit dan burung-burung berkicau hingga akhirnya seseorang keluar. Orang-orang yang lelah dan gemetar berjalan keluar dari pintu, semuanya penuh luka. Zuo Fan mengamati murid-muridnya dan mereka menanggapinya dengan cara yang sama, dengan melangkah maju membawa hadiah. Saat melihat semua pil dan harta iblis itu, para peserta sidang yang kelelahan berdiri seolah luka mereka bukan apa-apa, tersentuh sampai ke inti. Mereka tidak pernah mengira akan melihat hal seperti itu lagi setelah dijebloskan ke kantor tenaga kerja selama bertahun-tahun. Saya sangat tersentuh. Bahkan kematian pun tidak sia-sia. Semakin banyak yang keluar, Kui Gang dan UR memberi mereka hadiah dan sorak-sorai mereka semakin banyak. Zuo Fan menghitung jumlah karyawan setelah semua orang keluar dan hanya menemukan 50 orang hilang. Mungkin mati. Bukan berarti tidak ada yang peduli ketika mereka semua menjaga diri mereka sendiri terlebih dahulu. Oh, dan imbalannya yang sangat besar, kita tidak boleh melupakannya. Jika imbalannya datang kemudian, mereka akan meratapi dan meluangkan waktu sejenak untuk saudara-saudara mereka yang telah meninggal dalam ujian yang kejam itu. Namun sekarang mereka mempunyai hal-hal yang lebih besar dan lebih cemerlang untuk dikhawatirkan. Zuo Fan menyapu kerumunan dengan pandangan kritis. Saat kamu bergegas masuk, beberapa murid pergi, menyadari keterbatasan dan kelemahan hati mereka. Masa depan mereka selamanya akan rata-rata, atau beberapa mungkin kembali ke sini dan tidak pernah keluar, siapa tahu. Tapi untukmu, selamat. Kamu sekarang adalah pekerja elit dan akan menerima semua yang kamu butuhkan dari saya. Steward Zuo, Steward Zuo. Raungan dan kepalan tangan menunjukkan kegembiraan mereka. Apalagi sekarang, mereka memegang imbalan dan senang dengan keuntungannya. Zuo Fan telah memenuhi mereka dengan dorongan yang telah dihisap oleh lubang neraka ini selama bertahun-tahun, membawa secercah harapan dalam lubang keputusasaan mereka. Dia praktis menjadi eksistensi yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Sebuah isyarat membuat keheningan kembali tetapi api di mata mereka masih menyala lebih panas. Zuo Fan menyeringai. Sebagian besar dari kamu memasuki gerbang kuning, dan jarang ada yang mengambil gerbang dalam. Hanya saja pintunya berbeda, begitu pula imbalannya. Jika kamu menginginkan harta karun pintu lain, lakukan yang terbaik dan kembangkan. Ambillah pintu berikutnya dan aku akan memberimu hadiah yang sama seperti yang didapat tetanggamu. Mengaum. Kata-kata Zuo Fan menambahkan lebih banyak bahan bakar ke tumpukan kayu yang terbakar. Semua tekanan dan kesedihan yang mereka alami selama bertahun-tahun ini pada saat ini hilang dalam kegembiraan mereka. Kekuatan ini telah memberikan peluang bagi kantor tenaga kerja untuk bersinar. Penatua Yuan mengangguk sambil tersenyum. Kantor tenaga kerja tersapu oleh kegilaan budidaya yang tiba-tiba dan semua pekerja menggunakan waktu luang mereka untuk tumbuh lebih kuat daripada main-main. Karena mereka sekarang punya tujuan untuk melewati gerbang berikutnya dan mendapatkan lebih banyak barang. Sedangkan bagi mereka yang terlalu malu untuk mencoba pintu tersebut, mereka menyesali kehilangan kesempatan tersebut meskipun mereka tidak mengendurkan latihan mereka. Karena Asura Circle hanya mengambil mereka yang paling lemah, tidak peduli betapa kejamnya itu. Selama tidak ada orang di bawahmu, kamu sudah mati. Menjalani hari-hari seperti sekam yang tak bernyawa akan menghasilkan hasil yang sama. Namun kantor perburuan elit Zuo Fan menawarkan tes yang menawarkan mereka semua kesempatan untuk memasukinya dan merebut kembali nyawa mereka. Musuh mereka satu-satunya adalah diri mereka sendiri. Adapun trik-trik kecil itu lebih mudah untuk ditangani. Menyakiti orang lain berarti merugikan diri sendiri dan waktu akan lebih baik digunakan untuk berkultivasi. Ini sangat menghibur Penatua Yuan, melihat mereka semua fokus pada kultivasi, karena semua upaya mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Meskipun meremehkan kelemahan orang lain sebenarnya menghindari kelemahan diri sendiri. Dan kegilaan ini menjadi begitu besar, hingga menginfeksi sekte luar. Gemerisik. Itu adalah suara yang datang dari seorang gadis dengan pakaian jelek yang mengayunkan sapu di halaman seperti yang dilakukan seseorang dengan pedang. Halaman itu menjadi bersih dalam sekejap. Gadis itu memastikan tidak ada sudut yang terpotong dan memberikan senyuman manis saat dia bergegas pergi.
Selesai begitu cepat. Seorang wanita berpakaian hijau muncul di halaman dan memanggil gadis itu. Akhir-akhir ini kamu terburu-buru. Apa yang membuatmu terburu-buru? Gadis itu terkikik, hahaha, kakak perempuan, aku sedang berkultivasi. Berkultivasi, wanita berbaju hijau terkejut, lalu mengejek, hahaha, kamu. Suasana hati gadis itu merosot dan amarah meluap dalam dirinya. Saat itu, seorang wanita berbaju ungu menyerbu masuk, mengamati suasana tegang. Adik perempuan, kenapa kamu tertawa? Kakak senior, dia bilang dia bergegas kembali berkultivasi. Hahaha. Bukankah itu lucu? Wanita berbaju hijau memegangi perutnya dan tertawa. Yang berbaju ungu menatap gadis itu, lalu berkata, "Nak, kamu seorang buruh tapi kamu ingin berkultivasi? Belajarlah untuk sedikit menikmati hidup. Jangan lewatkan tahun-tahun terbaik kamu. Apa salahnya menjadi buruh? Saya telah lulus ujian dan sekarang saya menjadi buruh elit." Gadis itu mendengus dan menjulurkan dadanya yang cukup sederhana. Keduanya tertawa lebih keras. Sungguh elit, kamu hanyalah pekerja yang tidak baik. Dia pasti sudah kehilangan kesabaran karena berada di kantor tenaga kerja selama ini. Sekali buruh, tetap cacat, tapi tetap berusaha berkultivasi. Apakah dia menganggap dirinya sebagai burung phoenix yang bangkit dari abu? Hai hai hai. Adik perempuan, sekrup gadis ini pasti lepas. Abaikan saja dia. Wanita berbaju ungu itu mencemooh, lalu mengeluarkan pedang giok dengan sombong. Penatua Huang baru saja memberiku harta iblis kelas 3 ini. Bagaimana menurutmu? Wow, harta iblis kelas 3. Yang lain tampak iri, dengan begitu banyak murid luar, mendapatkan satu sangatlah sulit. Katakan padaku, kesepakatan apa yang kamu buat dengan Penatua Huang? Wanita ungu itu tersipu dan mengutuk. Hei, aku mendapatkannya dengan bakatku. Dia akan menganggapku sebagai murid begitu aku memasuki sekte dalam. Benar-benar? Wanita hijau itu memiliki mata berbintang. Wanita ungu itu tersipu lebih keras, tapi masih membusungkan dadanya yang indah. Tentu saja. Apalagi yang ada di sana? Pelacur. Sebuah desahan memasuki telinga mereka. Keduanya kembali menatap pekerja yang mengejek itu dan membentak. Apa yang baru saja kamu katakan? Pelacur. Itulah yang akan kamu dapatkan dengan menjual dirimu sendiri demi harta iblis kelas 3 yang sangat sedikit. Kejujuran gadis itu sangat menghancurkan. Mereka berdua sangat marah. Hamba yang bodoh, aku yakin kamu belum pernah melihat harta iblis kelas 3 dalam hidupmu. Suara mendesing. Dia akhirnya tersedak oleh pertunjukan cahaya mempesona yang datang dari pedang gadis itu yang terungkap dengan segala kemegahannya. Ujungnya yang tajam dan energi spiritualnya yang kental memadamkan aura harta karun wanita ungu itu seperti lilin. Harta iblis kelas 4. Wanita ungu itu lidahnya keluh. Wanita hijau itu juga tercengang, terpaku di tempatnya dengan kepala kosong. Hanya gadis itu yang menyeka ujung pedangnya yang mengilat dengan pakaiannya yang jelek dengan bangga. Kedua murid luar itu berteriak, "Apa kamu baru saja mencuri harta iblis kelas 4? Idiot, jika semudah itu, kamu pikir kakak perempuanmu akan menjual dirinya sendiri demi harta iblis kelas 3 yang sangat sedikit?" Gadis itu terus melontarkan hinaannya sambil mengayunkan pedangnya. Hampir semua pekerja elit memiliki setidaknya satu dari ini sekarang. Saya masih terlalu lemah untuk mendapatkan senjata yang lebih baik. Beberapa kakak laki-laki bahkan ada yang kelas 5, 6 atau 7. Itu sebabnya saya harus bekerja keras untuk mendapatkan hadiah Steward Zuo. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan sesuatu yang hambar seperti bersih-bersih. Gadis itu pergi dengan tergesa-gesa dan pergi dengan pedang besarnya. Kedua wanita itu terlalu terkejut untuk bereaksi. Ketika mereka melakukannya, mereka kewalahan. Kantor tenaga kerja elit? Apa itu, tempat untuk melatih murid elit? Wanita hijau itu bertanya. Wanita ungu itu menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan alasan yang mirip. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Atau pada akhirnya tidak akan ada kantor tenaga kerja.
Di mana lagi seseorang bisa mendapatkan harta iblis kelas 4 ketika murid dalam pun tidak bisa mendapatkannya? Serahkan saja satu kepada buruh. Ya, tempat apa itu? Wanita ungu itu merenung, lalu menjadi cemas. Adik perempuan, bukankah rumor itu sudah beredar selama beberapa hari sekarang? Yang mengatakan bahwa kantor tenaga kerja memiliki seorang ahli besar yang memiliki 2 murid yang mampu mengalahkan kandidat elit dalam persaingan internal. Meski begitu, murid-muridnya kembali ke kantor perburuhan. Apakah kantor perburuhan elit merupakan tempat tinggal sang ahli? Wanita hijau itu mengangguk. Mungkin, tapi mari kita periksa untuk memastikannya. Jika dia menyukai kakak perempuan maka kami akan mendapatkan emas. Apakah kamu tidak mendengar gadis itu? Ada barang kelas 6 dan 7 juga. Ya, ayo pergi. Wanita ungu itu mengangguk. Dan berangkatlah mereka ke tempat tujuan, kantor tenaga kerja. Kasus serupa muncul di banyak sudut sekte, semuanya aneh. Para pekerja yang dibenci kembali muncul dengan cara yang belum pernah dilihat oleh seluruh sekte, saat mereka memamerkan barang-barang mereka. Memamerkan kecemerlangan seseorang bukanlah suatu keterampilan, tetapi ada kegunaannya, untuk membuat mata murid dalam dan luar menjadi merah. Yang menarik adalah pernyataan mereka. Kami dari kantor perburuhan elit, dan semua kekayaan berasal dari pelindung kami. Dengan mata merah dan jantung berdebar kencang, para murid dari seluruh sekte berkumpul di kantor tenaga kerja untuk mengungkap identitas mistis bos super tersebut. Jika mereka mendapat hadiah saat mereka melakukannya, itu lebih baik lagi. Menjadi begitu liberal dengan beberapa pekerja yang bau berarti dia akan bermurah hati kepada yang lain. Semua murid itu datang dengan penuh semangat, hanya untuk dilarang di gerbang. Pagar kantor tenaga kerja yang kumuh memiliki tanda pemberitahuan di depannya. Kantor buruh elit, dengan UR dan Kui Gang berdiri di kedua sisinya. Aura radian stage mereka cukup jelas, begitu pula harta iblis tingkat tinggi mereka, membutakan murid-murid ini yang terpikat oleh uang. Ya ampun, bosnya harus masuk. Muridnya ada di depan. Semakin banyak murid berbondong-bondong datang, memohon untuk bertemu Zuo Fen, namun Kui Gang dan UR tidak pernah mengalah. Kui Gang berteriak, tunggu. Ini adalah kantor perburuhan elit tempat majikannya beristirahat. Siapa yang berani mengganggunya? Suara mendesing. Teriakannya terdengar keras di telinga orang banyak, auranya mendorong mereka semua mundur. Ya, suatu tempat terkenal dengan foto-foto besar lokalnya, bukan medannya. Bos besar macam apa yang datang ke sini untuk menjadikannya sangat penting? Siapapun bisa datang dan pergi sesuka mereka di masa lalu. Sementara sekarang, ada 2 ahli radian stage yang bertindak sebagai penjaga. Kakak senior, bisakah kita mengintip ahlinya? Beberapa dari mereka menggosok tangan. UR dan Kui Gang menyeringai berbahaya. Tentu saja bisa, tapi dia adalah pengurus kantor perburuhan elit dan hanya melihat buruh. Kamu dapat melihatnya di waktu senggang ketika kamu menjadi salah satunya. Katakan apa? Menjadi buruh untuk menemuinya. Itu harga yang terlalu mahal. Semua orang mengerutkan kening dan mereka semua berkonflik. Taiying dan Guihu membawa 2 pekerja yang memar dan terluka ke pasangan itu. Satu melewati pintu dalam, yang lain melewati pintu bumi. Seseorang melewati pintu bumi sepertimu. Kakak senior Taiying. Apa kamu yakin dia bukan penipu? Kui Gang mengangkat alisnya. Taiying terkekeh. Siapa yang bisa berbuat curang denganku? Pintu bumi tidak terlalu sulit. Saya berakhir seperti itu karena saya baru saja lepas dari rantai dan cukup lemah. Kalau tidak, aku tidak akan terluka. Ya, Tuan memang menugaskan kalian berdua untuk mengawasi pintu jadi kami percaya padamu. Kui Gang terkekeh dan mengeluarkan harta iblis kelas 5 dan 6. Mata orang banyak melotot. Taiying memandang mereka dengan iri. Begitu banyak berkah atas murid-murid Steward Zuo. Dia bahkan menyuruhmu memegang semuanya. Ini? Guru memberi kami harta iblis kelas 8 dan 9 dan kamu pikir kami peduli dengan beberapa pernak-pernik? Sejak kami memberi hormat kepada guru kami, wawasan kami semakin luas dan kami tidak lagi menganggap pernak-pernik ini berharga. Saya bahkan memiliki 30 di antaranya di ring saya, menunggu yang lain melewati pintu bumi. Kui Gang mengangkat bahu. Murid dalam dan luar yang masih ada gemetar seperti dedaunan.
Tembakan besar sudah dimuat dan sangat murah hati juga. Bahkan mungkin layak menjadi buruh. Kami akan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik di sini daripada di sekte dalam atau kawasan elit. Hati para murid ini berdebar-debar dengan hasrat.